Salam, selamat malam Bung Usi semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu, amin. Terkait penjelasan secara umum mengenai panduan penilaian Alkitab tentang pendekatan syariat Kristen Praksis atau CSP yang sudah dijelaskan oleh Bung Devri secara umum tadi. Sekarang kita akan melanjutkannya mengenai alur-alur PA atau akan dijelaskan secara terperinci lagi untuk alur penilaian Alkitab yang akan kita terapkan di setiap PA. Mungkin penjelasan selanjutnya langsung saja saya berikan kepada Bung Devri. Bung Devri silahkan. Oke, terima kasih Usi Amsi. Ini kali kedua kita membahas seputar metode penilaian Alkitab menggunakan pendekatan syariat Kristen Praksis yang dicetuskan oleh Thomas Grom. Nah, tadi kita sudah membahas tentang nilai-nilai yang harus diintegrasi dalam setiap kali kita ber-PA. Nah, tadi kita sudah bahas kurang lebih ada 3 poin ya, yaitu soal syariat Kristen and Praksis. Nah, tentang nilai-nilai tersebut kita akan terjemahkan dalam alur ber-PA. Nah, dalam panduan PA ini sudah diatur memang bagaimana kita menggunakan ini metode supaya prinsip dan nilai-nilai Kristen dan yang termuat dalam metode ini dapat kita terapkan. Nah, adapun pola atau alur PA-nya yang pertama itu kita harus memfokuskan diri pada tema PA. Jadi sebelum kita masuk pada PA, kita awali dengan doa, atau sebelum berdoa kita menyanyi, atau sebelum menyanyi Usiamsi kita pemandu acara atau yang memfasilitasi itu kita memberi pencerahan tentang tema, tentang tujuan PA, tentang alur, metode, dan apa yang kita dapat setelah ber-PA. Nah, itu tuh yang perlu digarisbawahi sebelum kita mulai ber-PA. Itu tuh sangat penting. Nah, contohkan saja kalau temanya tentang peran usi-usi GMK atau peran perempuan GMK dalam menumbuhkan semangat literasi atau dalam menumbuhkan literasi di perbatasan RI RDTL. Nah, ini perlu untuk dijelaskan secara detail persoalan-persoalan apa yang dialami seputar pendidikan dan dari sudut pandang literasi dasar misalnya. Nah, hal ini supaya mempermudah Bung dan Usi dalam menilai Alkitab setelah di pertengahan ya. Nah, yang kedua itu Usi Amsi, kita setelah berdoa kita diberikan ruang atau memberikan kesempatan kepada peserta. Pada dasarnya ini adalah tradisi yang sudah kita gunakan sejak kita pergi MKI ya, yaitu diwajibkan untuk semuanya bersaksi. Jadi dalam metode syariat Kristen Praksis ini ada dua hal atau dua kategori yang kita gunakan dalam bahan kesaksian. Yang pertama itu adalah bersaksi secara langsung, dan yang kedua itu bersaksi secara tidak langsung. Nah, bersaksi secara langsung artinya pengalaman ya, kita punya pengalaman pribadi Usiamsi, apa yang sudah kita temukan. Nah, satu hal yang perlu kita catat itu bahan kesaksian ini harus sejalan dengan tema PA. Betul. Nah, jika ada yang bertanya lalu kita harus jawab seperti apa, atau kita mau bersaksi bahan kesaksiannya apa, seandainya kita tidak mengalami dalam kehidupan historisnya kita tidak mengalami sesuatu yang sejalan dengan tema PA. Nah, ada alternatif yaitu bersaksi secara tidak langsung, misalnya melalui media, ada majalah, ada berita di media online, atau melalui TV, radio. Nah, itu menjadi bahan kesaksian yang secara tidak langsung pada dasarnya yang sesuai dengan tema. PA. Begitu ya Usiamsi? Iya. Lalu bagian berikut setelah kita bersaksi, setelah semua peserta bersaksi, yang berikut itu kita berdoa dan mempersiapkan diri untuk membaca firman Tuhan. Nah, pada saat itu
ini seringkali dibahas atau didiskusikan di saat kita ber-PA. Sebenarnya alasan yang paling klasik yang kita temukan dalam PA itu adalah soal manajemen waktu. Soal waktu karena semua harus bersaksi dan semua harus telaah, akhirnya menguras banyak sekali waktu. Nah, nanti setelah di akhir ini ada satu solusi yang ditawarkan dari saya ya, Usi Amsi. Nah, nah setelah mendengarkan firman Tuhan, ada yang berikut itu mengolah pengalaman masa kini secara kritis. Ini bagian kita sharing, berdialog yang menjunjung tinggi kebersamaan, kita sama-sama berbagi. Nah, tadi kan sudah dalam part 1 atau dalam episode pertama kita sudah bahas bahwasanya di PA-PA di GMK berbeda dengan kebaktian atau misa yang sifatnya adalah terpusat pada penyampaian firman Tuhan. Tapi ini kita melalui sharing, melalui ya sifatnya dialogis, kita berbagi bersama-sama ya tentang isi Alkitab. Dan sebelum kita telah lebih jauh tentang Alkitab, kita mendalami dulu bahan kesaksian kita tadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan atau untuk mendalami bahan kesaksian tadi itu ada kurang lebih 2 pertanyaan yang digunakan untuk poin yang kedua ini, Usi Amsi. Poin yang ketiga yaitu mendengarkan firman Tuhan itu, minta maaf, yaitu mengelola pengalaman masa kini secara kritis. Nah, itu ada 2 pertanyaan refleksi. Yang pertama itu, Usi Amsi, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, andai kita andaikan saja bahwa saya yang bersaksi tentang keadaan atau tentang kondisi literasi di salah satu kampung atau salah satu desa, katakan saja Sungkayan misalnya, salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Republik Demokrasi Timor Leste. Nah, itu banyak sekali kendala, misalnya tentang fasilitas, tentang referensi-referensi, tentang manajemen dari pengelola perpustakaan dan lain sebagainya. Akhirnya imbas pada anak-anak usia SD, SMP, SMA yang kurang mengakses buku atau internet dan lain sebagainya, sehingga minim tentang literasi. Misalnya kita membahas tentang literasi dasar saja ya. Nah, kita akan menguraikan di ini pertanyaan Usi Amsi, yaitu mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, kita bisa mengulas ini semua, kita bisa mengulas ini. Terus yang kedua, pertanyaan refleksi yang kedua yaitu bagaimana seharusnya. Nah, ini kita harus berbicara tentang konteks, tentang perkembangan. Ini kita sudah proses menyesuaikan dengan visi misi di pemerintah daerah misalnya, atau tentang kondisi sekarang yang dimana harus menumbuhkan semangat berliterasi. Nah, ini menjadi PR. Nah, yang seharusnya adalah seperti ini, bla bla bla. Nah, itu yang perlu nanti dalam kesaksian sebagai subjek yang bersaksi, ia perlu untuk menjelaskan soal itu. Yang berikut Usi Amsi, poin kelima. Yaitu memaknai pengalaman secara baru sesuai firman Tuhan. Nah, tadi tema PA sudah ya, tema PA, lalu bahan kesaksian yang pada dasarnya sudah sejalan dengan tema subtema. Nah, tadi temanya diangkat oleh Badan Pengurus Cabang dan subtemanya disesuaikan dengan kebutuhan komisariat ya, Usi Amsi. Nah, yang kelima itu memaknai pengalaman secara baru sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pada tahapan ini kita masuk pada tahapan menelaah Alkitab. Nah, kita telah Alkitab juga ada beberapa pertanyaan refleksi, beberapa pertanyaan paling mendasar untuk Bung dan Usi sebagai subjek itu bisa menerjemahkan konteks Alkitab, konteks bahan kesaksian tadi untuk mencari sebuah titik terang atau mencari sebuah untuk mencari kecerahan atau mencari semangat atau spirit baru sesuai dengan iman Kristen, untuk bagaimana sebagai Bung dan Usi di GMKI mampu menerapkan apa yang diamanatkan melalui firman Tuhan kepada Bung dan Usi untuk bagaimana menjalankan tugas sebagai manusia yang hidup dalam tatanan sosial untuk untuk meningkatkan literasi di perbatasan RI-RDTL. Nah, ini sangat diperlukan untuk
memerlukan kekritisan dari Bung Usi. Nah, sampai di sini tentunya banyak sekali alternatif untuk kita pakai untuk memanage waktu. Nah, salah satu solusinya begini Usi Amsi. Kita misalnya dalam PA ada 10 orang atau 15 orang, tentunya memakan waktu yang begitu atau cukup lama. Kita mengambil 2 atau 3 orang Bung Usi untuk menelaah lebih jauh. Artinya tidak semua mendapatkan kesempatan untuk menelaah Alkitab, tetapi 2 atau 3 orang yang diberikan. Agar apa? Supaya dalam poin-poin pembahasan dalam menelaah Alkitab, lalu dalam menerjemahkan melalui refleksi tadi, menerjemahkan permasalahan literasi di lingkungan itu harus lebih dalam, lebih detail, harus sampai pada akar persoalan. Nah, kita pilihlah andai kata 3 orang. Yang satunya membahas tentang kaji tentang perbatasan, yang satunya kaji dari segi pendidikan khususnya literasi, lalu yang satunya kaji soal budaya atau kultur orang Timor khususnya di Desa Songkayan misalnya tadi. Tentang bagaimana anak muda menyikapi isu pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kita sebelum ber-PA, misalkan kita PA hari Sabtu, nah ini bahan PA, ini tema sudah dikeluarkan hari Rabu, hari Selasa misalnya. Jadi materi-materinya sudah disiapkan sehingga pada saat PA itu kajian-kajiannya jangan dangkal, jangan hanya di atas begitu, tapi benar-benar kita mengkaji sampai ke akar-akar. Sehingga apa? Supaya mampu mendapatkan sesuatu di tengah-tengah telaah itu, agar anggota bisa mendapatkan sesuatu di sana. Jadi sampai di situ anggota bisa mengerti bahwasanya oh ternyata kita ber-PA ini bukan hanya sebatas kita kajian teologi saja, tetapi ada kajian sejarahnya, ada kajian historis, ada kajian budaya, ada kajian geografis dan lain sebagainya. Nah, ini komplit sehingga yang terakhir baru pencerahan atau poin-poin yang kita dapat melalui baca Alkitab. Nah, sempurnalah sudah Usi Amsi. Jadi orang-orang atau Bung Usi yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menelaah di minggu ini, mereka mendapatkan kesempatan di minggu berikut. Ya, jadi ini salah satu alternatif. Nanti bisa juga didesain oleh badan pengurus cabang atau didesain oleh pengurus komisariat untuk bagaimana harus betul-betul kondusif, lalu betul-betul efektif. Pada dasarnya adalah muatan-muatan apa yang kita harus dapat sesuai dengan tema. Nah, itu yang sangat penting. Itu yang penting. Nah, tentunya apa yang ada dalam ini alur PA, kita menjawab penjelasan pada episode pertama tadi tentang apa yang harus kita jalankan saat PA. Nah, dengan sendirinya salah satu prinsip atau salah satu hal dari begitu banyak hal yang termuat dalam kurikulum PDSPK bisa terjawab di saat PA. Nah, di PA ini Usi Amsi saat penilaian Alkitab itu kurang lebih ada 3 pertanyaan mendasar yang perlu untuk kita jawab. Misalnya pertanyaan pertama nih Usi Amsi, apa makna yang ditemukan dari dialog antara bagian Alkitab yang dia pelajari dan pengalaman yang sudah diceritakan atau dibagikan? Nah, kita berbicara tentang makna, memang sebuah kata yang satu kata saja Usi Amsi, tetapi ini memiliki filosofi yang sangat mendalam. Artinya tidak semata-mata hadir di PA dan di saat PA berpikir tentang saya mau bersaksi tentang apa. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dangkal kita punya pembahasan, tetapi harus melalui kajian-kajian. Nah, itu salah satu dari 3 pertanyaan itu si Amsi. Yang keenam, tadi kelima tentang bagaimana memaknai pengalaman secara baru sesuai dengan firman Tuhan. Yang keenam adalah memperbarui hidup dan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu sebagai komitmen. Nah, ini menjadi poin sangat penting untuk Bung dan Usi di GMKI, yang dimana kita selalu mengedepankan solusi. Jadi aksi, refleksi, dan harus ada solusi di sana. Nah, begitupun hal ini harus dilakukan lebih awal atau lebih mendasar saat kita PA. Nah, makanya ini menurut
ini metode ber-PA ini pada poin ke-6 ini menekankan soal ini, yang dimana Bung dan Usi harus memperbarui hidup dan mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu sebagai komitmen. Nah, misal ini kita ada beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama itu secara personal, saya akan melakukan sesuatu. Nah, ini kita harus merumuskan sendiri. Dalam tanda kutip, tadi kita memberikan contoh 3 orang yang menelaah. Contoh, yang satunya menelaah tentang dari sudut pandang sosial misalnya, tentang budaya. Oke. Artinya dia harus mencari solusi di situ. Jadi sebagai orang GMKI, misalnya di Sungkayan, apakah langkahnya sebagai orang GMKI, sebagai mahasiswa, apa yang harus dibuat sesuai dengan pengalaman pribadi yang sudah dibahas tadi melalui bahan kesaksian, melalui bacaan Alkitab. Lalu sekarang adalah langkah. Jadi langkah ini merupakan solusi sebagai kader GMKI. Apa yang kita harus buat untuk menumbuhkan semangat literasi di desa Sungkayan misalnya? Apakah dia harus membuat komunitas literasi misalnya di perbatasan di kampung itu, di perbatasan RI-RDTL? Apakah harus melakukan komunitas atau membuat kelompok belajar atau melakukan kursus atau membahas seputar literasi numerasi dan lain sebagainya? Pada dasarnya untuk menumbuhkan semangat literasi untuk adik-adik di perbatasan. Nah, ini sangat diperlukan. Yang kedua, ini harus, tadi itu kan secara personal, lalu kita harus mengambil sikap secara kolektif, yaitu GMKI. Jadi GMKI akan melakukan apa dari tema itu yang berbunyi peran usi-usi GMKI dalam menumbuhkan semangat literasi di perbatasan RI-RDTL. Nah, sikap GMKI itu seperti apa? Jadi kita mengambil materi-materi dari kesaksian-kesaksian tadi, dari penilaian Alkitab itu, dari semua. GMKI bikin apa? Apakah sebatas diskusi, sebatas kajian dan begitu saja, atau ada langkah apa? Apa yang GMKI harus buat? Kontribusi apa usi AMSI? Jadi jauh sebelum membuat sebuah komunitas dan lain sebagainya, kurang lebih. Jadi kita menumbuhkan semangat literasi untuk diri sendiri misalnya. Ya usi AMSI. Nah, itu tuh memang sangat penting untuk kita lakukan. Nah, ini adalah sekitar 4 pertanyaan refleksi untuk poin ke-6 itu. Nah, saya pikir Bung dan Usi, baik itu sebagai barang pengurus cabang, untuk pengurus komisariat di Komisariat Yusuf, Rabuni, dan Penambur ini bisa menesain bagaimana kita harus membuat PA dengan metode, tentunya dengan metode ini, tetapi poin-poin rekomendasi apa yang kita dapat di sana, tentunya tanpa mengurangi dari sudut pandang sosial, budaya, lalu mengangkat isu perbatasan, lalu isu pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya dari sudut pandang GMKI. Lalu konteks teologi itu sangat penting untuk bagaimana tetap menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah dalam diri seseorang. Jadi tentunya Bung Usi semuanya sudah tahu dari yang secara dengan Alkitab itu apa, semena-mena kah, atau cari panggung kah, atau apa. Tetapi memang kita harus benar-benar rendah hati untuk menjalankan semua. Jadi alur PA-nya saya pikir begitu usi AMSI. Mungkin selebihnya ada penambahan dari usi AMSI seperti apa, waktu dan tempat sepenuhnya saya kembalikan kepada usi AMSI. Baik, Bung Devri, terima kasih banyak untuk penjelasan mengenai alur atau langkah-langkah penilaian Alkitab. Mungkin penjelasannya sudah secara detail, diberikan contoh dengan tema di mana kita harus ber-PA melalui langkah-langkah yang sudah diterapkan atau yang sudah ada di panduan yang sudah kita pakai melalui pendekatan praksis Saret Christian Praksis atau SCP yang dicetuskan oleh Thomas Groom. Nah, di mana itu sangat bermanfaat dan penting sekali untuk kita kader-kader GMKI, di mana kita mengkajinya lebih mendalam atau temanya yang sudah ditentukan dari BPC dan subtema yang disesuaikan dengan kebutuhan komisariat. Nah, itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita kader-kader GMKI, di mana kita mengkajinya semakin mendalam untuk kita mengetahui, pengetahuan kita juga bertambah, semakin bertambah, agar
pertumbuhan secara spiritualitas kita, baik di GMKI maupun kita dimanapun kita berada, tetap bertambah untuk kita yang mengaksesnya, baik secara efektif maupun efisien, bisa sejalan sesuai dengan apa yang kita ketahui di GMKI. Nah, langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Bung Devri tadi, terima kasih Bung Devri. Sama-sama. Penjelasannya sangat lumayan, dan mungkin dari Bung Usi semua kita bisa membaca, kita bisa mendengar, dan kita bisa rajin-rajin untuk menerapkan. Akhir kata untuk kita semua, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Salam. Salam.